Cerita episode kedua. Kali ini kita bakal bahas hal yang gak kalah menarik nih teman-teman dari episode sebelumnya. Kali ini kita bakal bahas tentang circle. Nah, apa sih circle? Terus dampaknya apa sih? Dampaknya negatif atau positif sih? Terus kita harus gimana sih menghadapi suatu circle pertemanan kita ini? Oke, langsung saja kita bahas. Oke teman-teman pasti tahu ya circle itu apa? Circle adalah suatu kelompok pertemanan yang dimana kita berada dalam kelompok tersebut dan bersama orang-orang yang dekat dengan kita. Misal nih kayak teman belajar, teman main, teman nongkrong, teman organisasi, teman di UKM, dan masih banyak kelompok lagi. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau circle tuh nggak selalu berdampak positif loh. Ada juga circle yang bakal membuat dampak negatif dalam diri kita. Kira-kira gimana sih ciri-ciri circle yang berdampak buruk? Oke, kita bakal bahas mengenai ciri-ciri circle yang toksik. Yang pertama, circle pertemanan ini terbentuk karena kesamaan dan minat kita kepada hal-hal yang negatif. Oke, teman-teman tahu nggak sih ada beberapa hal yang membuat circle kita ini menjadi negatif. Yang pertama adalah kesamaan dan hobi kita ke arah-arah negatif, misal kayak pergaulan bebas, narkoba, dan hal-hal buruk yang lainnya. Yang kedua adalah ketergantungan satu sama lain. Ketika kita sudah berada di circle yang negatif, kita tentu juga akan mengalami ketergantungan di circle tersebut. Misal kita tidak melakukan sesuatu hal yang sama dengan teman-teman. Nah, ini tuh mirip-mirip sama peer pressure, teman-teman. Jadi kita merasa tertekan ketika kita tidak bersama teman-teman kita yang negatif itu dan melakukan hal-hal yang mereka lakukan gitu. Yang ketiga adalah pola pikir yang negatif atau toksik. Nah, circle yang toksik ini sangat didasari dengan pola pikir kita yang bisa dibilang gak baik ya teman-teman, atau toksik. Nah, efeknya tuh bener-bener kayak gitu ya teman-teman. Kalau kita misal ke circle yang positif nih, kita akan terbawa aura yang positif, menyenangkan, baik gitu. Tapi ketika kita berada di circle yang negatif, tentunya aura kita juga akan terlihat negatif nih teman-teman. Dan yang terakhir ada trauma atau latar belakang masalah yang sama. Misal kita pernah mengalami hal-hal buruk di masa lalu, kemudian kita pernah mengalami trauma-trauma, misalkan pengkhianatan dan sebagainya, kita akan merasa, oh ini orang sama nih pengalamannya kayak aku, kita melakukan hal yang sama nih, dan itu mengarah ke hal-hal yang negatif gitu. Lalu gimana sih cara kita untuk mengatasi circle yang gak sehat ini? Oke, yang pertama kita harus mengenali nilai diri dan jati diri kita. Apa sih nilai-nilai yang penting bagi kita? Apa sih nilai-nilai yang gak penting bagi kita? Dan gimana cara kita untuk membangun nilai-nilai yang baik ini ke dalam diri kita gitu. Yang kedua, jangan takut menjaga jarak dengan orang-orang yang memiliki sifat negatif. Dan kita bisa mencari teman-teman baru di mana kita bisa berproses menjadi orang yang lebih positif dan lebih baik gitu. Yang keempat, kita bisa berbicara dengan orang yang kita percaya, misal seperti teman dekat yang dekat banget, terus orang tua, keluarga, sepupu, mungkin atau konselor bisa, psikolog juga bisa bila teman-teman merasa membutuhkan. Dan yang terakhir, jangan pernah merasa terisolasi teman-teman. Di luar sana masih banyak teman-teman yang memiliki citra baik dan dapat membuat kita ke arah yang lebih baik juga. Jangan merasa kita, aduh aku hanya bisa berteman di sini nih. Walaupun kita introvert ya teman-teman, kita tetap bisa berteman dengan orang banyak loh. Jangan salah ya. Oke. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Semoga apa yang aku sampaikan tadi bermanfaat buat teman-teman dan kita tetap bisa menjadi orang yang positif dan memiliki kelompok yang baik juga. Sekian pembahasan kita pada kali ini. Sampai jumpa di Beranda Cerita episode selanjutnya. See you!